Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dengan tegas, negara wajib menjamin akses pendidikan gratis, bahkan di sekolah swasta sekalipun. Artinya jelas, pemerintah tidak boleh lepas tangan pada pendidikan hanya karena statusnya sekolah swasta. Tapi lihatlah kenyataannya di SPMB tahun 2025. Sistem penerimaan murid baru masih eksklusif hanya untuk sekolah negeri. Swasta dibiarkan berjalan sendiri, tanpa dilibatkan, tanpa diintegrasikan. Padahal di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekolah swasta justru bisa menjadi mitra strategis negara. Ini bukan soal bantuan dana semata, ini soal visi. Apakah kita sungguh-sungguh ingin memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan? Atau kita masih terjebak pada dikotomi negeri swasta, publik dan privat? Faktanya masih banyak orang tua yang harus berjuang mati-matian agar anaknya masuk di sekolah negeri. Kenapa? Karena sekolah swasta yang bagus itu makin mahal. Tapi ketika kursi negeri terbatas dan swasta tidak dilibatkan, maka celah pungli dan jual beli kursi itu justru makin terbuka. Ironisnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum menjadikan sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem SPMB-nya. Seolah-olah swasta hanya cadangan darurat, bukan bagian dari solusi permanen bangsa. Padahal, andai sekolah swasta masuk ke dalam sistem daring SPMB, proses akan lebih inklusif, lebih terbuka, dan akses pendidikan bisa merata. Tidak perlu antre subuh-subuh, tidak perlu menyuap diam-diam, tidak perlu mempertaruhkan masa depan anak hanya demi satu kursi. Saatnya kita akhiri politik eksklusivitas dalam pendidikan. Negeri dan swasta adalah dua sayap dalam satu tubuh bangsa. Jika satu dibiarkan lumpuh, maka yang terbang bukanlah keadilan, tetapi ketimpangan yang makin jauh dari cita-cita konstitusi.